Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan, selamat pagi sahabat para petani Indonesia. Kembali lagi di channel YouTube kami, yang dimana kami pada kegiatan pagi hari ini, kegiatannya adalah update mengenai lahan budidaya kami. Karena sudah kurang lebih 7 hari ya kan kawan, kami sudah tidak pernah ke sini, tidak pernah memantau, dan juga tidak pernah merawat tanamannya, yang dimana pada waktu itu kami masih ada kendala, yaitu kendala pada fisik kami yaitu sakit, sehingga kami tidak memungkinkan untuk bisa datang ke sini, yang menjadikan tanaman kami selama 7 hari tidak terawat dengan baik bahkan tidak terawat sama sekali ya kan kawan. Akan tapi dari kondisi tersebut kita bisa melihat pertumbuhan dan perkembangbiakan dari tanaman cabai-cabai kita yang kita budidayakan saat ini. Alhamdulillah tanamannya kondisinya pada baik-baik semua, dan yang ada pada tanaman di sini tidak ada yang mati Paling cuma kendalanya saat kami tinggal itu karena tidak kita rawat ya kan kawan. Itu ada beberapa bagian pucuk tanaman yang diserang oleh hama kayaknya berupa belalang, karena yang diserang adalah bagian pucuk muda semacam itu. Dan di sisi lain juga kan kawan, tanaman cabai kita selama 7 hari tidak perawatan ini, setelah saya lihat-lihat tanaman cabainya itu pertumbuhannya cukup bagus. Dalam artian tanaman cabai yang kita budidayakan dari segi tinggi tanamannya itu meningkat. Lalu dari segi daunnya kan kawan, jumlah daunnya itu juga bertambah. Tunasnya pun juga tumbuh yang dulunya kita rempel itu pada tumbuh kembali, dan cabangnya juga bertambah. Nah, ini menunjukkan pertumbuhan tanaman itu bagus. Di sisi lain juga perkembangbiakan tanaman ini dari segi bunganya itu sudah pada banyak bermunculan, karena sudah wajar memasuki masa generatif sudah pada berbunga, waktunya berbunga. Tapi di sini bunganya masih dalam kondisi normal kan di setiap ketiak cabang maupun ketiak daun itu ketiak cabang kan, setiap ketiak cabang itu ada bunga-bunga yang bermunculan, dan sebagian juga ada yang bunganya berubah menjadi calon bakal buah kan dari tanaman cabai tersebut. Dan ini menunjukkan perkembangbiakan dari tanaman cabai itu juga cukup bagus pula kan kawan, semacam itu. Nah, oleh sebab itu kan kawan, kami memantau tanaman cabai ini kami seharusnya kaget karena 1 minggu tidak kita rawat itu harusnya tanaman cabai itu kondisinya tidak bagus kan kawan secara pertumbuhan, dalam artian mengalami perlambatan secara pertumbuhan maupun perkembangbiakannya. Seharusnya kayak gitu, entah bunganya rontok dan lain sebagainya. Akan tetapi dari sini kan kawan, kami lihat ternyata bunga maupun pertumbuhan tanamannya malah meningkat kan kawan. Nah, ini menunjukkan betapa senangnya kami tanaman cabai kami kita tinggal 1 minggu masih bisa kayak begitu. Nah, oleh sebab itu kan kawan,
mulai saat ini hingga kedepannya harapannya kita nanti akan melakukan perawatan yang intensif ya, karena 1 minggu sudah kita tidak rawat ya kan kawan, tidak rawat tapi tanaman cabenya masih dalam kondisi yang baik-baik pula. Nah, ini bisa terjadi karena salah satunya adalah manfaat penggunaan mulsa organik di budidaya tanaman cabai kita ya. Mulsa organik ini bisa memiliki peranan penting ya dalam kondisi-kondisi kayak tadi ya kan kawan, yang saya sebutkan tadi ya. Itu menjadikan mulsa organik ini memberikan peranan penting bagi tanaman budidaya cabai ini ya kan kawan. Karena mengapa? Karena mulsa organik ini selama kita meninggalkan ya budidaya atau perawatan pada tanaman cabai kita, itu mulsa organik ini saya rasa ya peranannya itu menjaga kelembapan tanah yang pertama, sehingga tanaman bisa kondisinya tetap selalu segar ya kan kawan, tidak layu lah kan atau tidak stres ya akibat kekurangan air. Yang pertama itu. Lalu yang kedua yaitu mulsa organik ini ya mungkin yang bagian bawahnya itu sudah pada melapuk ya, mengeluarkan cairan juga karena bisa menghambat uap air yang berada di dalam tanah untuk keluar ya, agar mereka bisa terhambat tersebut, menjadikan mulsa organik yang bagian bawah ini bisa menyediakan unsur-unsur hara yang cukup bagus untuk lahan atau media tanam si cabai ini, sehingga tanaman cabainya masih dalam kondisi bagus, pertumbuhannya juga bagus, perkembangbiakannya juga bagus ya, semacam itu ya. Karena kemarin terakhir itu kita pupuk lalu kita sakit, tidak kesini lagi ya, menjadikan tanaman cabainya ya tidak terawat, akan tapi hasilnya ya kan kawan, kan sudah bisa melihat sendiri, sudah buktikan bahwasannya dengan kita tinggal aja tanamannya masih dalam kondisi baik-baik saja, dan alhamdulillahnya masih dalam kondisi normal. Hanya saja nantinya kedepannya tanaman cabai yang kita budidayakan ini kan kawan, itu tetap kita kasih mulsa ya, karena di bagian sana itu belum saya kasih mulsa sama sekali. Lalu selanjutnya yaitu kita beri perawatan, yaitu berupa pemupukan dan nanti kita pemberian nutrisi ya pada bagian daun ya, semacam itu. Dan alhamdulillah hasilnya updatean hari ini cukup bagus ya. Nah, itulah mengapa kan kawan saya tekankan ini salah satu pemanfaatan mulsa organik yang memberikan dampak positif ya pada tanaman budidaya kita saat kita tidak bisa merawatnya ya kan. Karena ya dengan semacam itu kan kawan, dengan pemberian mulsa organik pada lahan budidaya kan kawan, yaitu kan dapat menghambat penguapan air yang berada di tanah sehingga kondisinya lembab. Kondisi lembab itu sesuai dengan kebutuhan tanaman cabai, menjadikan tanaman cabainya itu bisa melakukan metabolisme secara normal. Dan di sisi lain juga karena mereka menghambat ya uap air yang berasal dari tanah ya, mulsa yang bagian bawah itu lama kelamaan akan lapuk lalu berada di tanah, diurai oleh mikroorganisme untuk dijadikan pupuk yang bagus untuk tanaman budidaya kawan-kawan, semacam itu. Sehingga ketika kondisi kita tidak dirawat, tanamannya masih tetap dalam kondisi baik. Karena apa? Karena ketersediaan airnya masih sesuai ya, masih sesuai dengan tanaman cabainya. Dan di sisi lain juga unsur hara atau unsur yang dibutuhkan tanaman tersebut itu masih bisa tersedia ya
meskipun ya tidak sebanyak jumlah unsur yang diberikan saat pemberian pupuk suplai. Tapi untuk jangka 7 hari tidak kita rawat, tanamannya masih bagus-bagus kayak gini ya, kami ucap syukur alhamdulillah ya, karena tanamannya masih dalam kondisi yang baik. Dan ini kan kawan ya, budidaya cabai ini yang kita lakukan dengan mulsa ini, mulsa organik dengan yang mulsa plastik itu tidak kalah kawan-kawan, ternyata tidak kalah juga, bahkan ini modalnya cukup sedikit juga tidak kalah kan kawan ya, modalnya cukup sedikit kan karena apa? Karena di sini kita hanya modal pupuk kandang saja kan kawan, sama tanah disengkleng doang ya, pengolahannya tidak sampai dalam kan ini pengolahannya paling mentok 5 cm kedalamannya itu kan kawan. Lalu kita tanam, kita beri pupuk organik juga ya, lalu kita tutupi dengan mulsa organik, hasilnya tanamannya masih dalam kondisi normal dan masih layak ya untuk tumbuh dengan baik ya. Yang jelas karena sudah 1 minggu, yang jelas perlu perawatan yang baik kembali kan kawan. Oke kan kawan, itu dulu informasi dari kami mengenai update tanaman kami yang kurang terawat, dan ini membuktikan bahwasannya penggunaan mulsa organik ya dalam proses budidaya tanaman itu juga cukup bagus ya responnya kepada tanaman yang kita budidayakan. Oke kawan-kawan, itu dulu informasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.